Aku yang terlalu menikmati tapak demi tapak langkah kakiku, hanya suara langkahku saja yang terdengar nyaring memecah keheningan jalanan sore itu. Memang jalanan yang kulalui hanya jalanan kompleks yang terkenal sunyi jika sore tiba. Tak ku sadari kakiku menginjak gundukan tanah yang terlalu gembur, sepertinya bekas galian hingga kakiku terperosok masuk ke dalam lubang galian tanah tersebut. Sial sekali hari ini aku. Tadi nampak pemandangan yang membuatku terusik apalagi kalau bukan aksi ayahku yang bermesraan dengan perempuan tua itu, sekarang kakiku yang harus merasakan ngilu akibat terperosok. Gumamku dalam hati sembari membersihkan sisa-sisa lumpur yang menggenangi kakiku. Perlahan-lahan aku bangkit sambil telinga-celinguk tengok kanan-kiri takut ada orang yang melihat sewaktu aku terjatuh tadi. Lega rasanya tak ada yang melihat, setidaknya kejatuhanku tadi tak jadi bahan lelucon. Aku lanjutkan lagi perjalananku yang sempat tertunda akibat insiden tadi, hingga sampailah di pintu gerbang batas kompleks dengan area kampung tempat tinggalku. Rumahku di belakang kompleks yang lumayan elit tersebut. Tak sengaja aku berpapasan dengan seorang laki-laki umurnya kira-kira 2 tahun di atasku. Dia memandangiku terheran melihat rok panjang SMA yang kukenakan berbaru warna dengan lumpur tadi. Malu rasanya aku diliatin seksama dengan lawan jenisku apalagi lelaki tersebut memiliki paras yang rupawan. Tiba-tiba lelaki tadi berkata padaku, "Kenapa baju kamu kotor sekali? Habis terjatuh kah?" Terbata-bata aku menjawabnya dengan singkat, "Iya kak." Lelaki tadi menimpali jawabanku, "Jangan bilang kamu terjatuh ke lubang bekas galian pipa air di depan rumahku." Raut mukaku seketika berubah masam antara kesal dan kaget yang berpadu. Bisa jadi, tadi aku terjatuh di gundukan tanah bekas galian depan rumah yang berpagar hitam. Bener itu rumahku, sambil menautkan kedua telapak tangannya syarat permintaan maaf. Lelaki itu berkata, "Maaf Nang, tadi ada tukang yang memperbaiki pipa yang pecah di depan rumahku. Karena pengerjaannya yang belum selesai jadi lubang bekas galian tersebut belum tertutup sempurna. Tadinya mau aku kasih tanda peringatan agar pengguna jalan yang lewat tidak terperosok ke dalam lubang galian tersebut, tapi dosenku meresedule jam kuliahku jadi maju 2 jam dari jadwal yang seharusnya alhasil aku tak sempat membuat papan peringatan untuk lubang galian tersebut. Bergegas meluncur menuju kampus. Dosenku yang ini telat 5 menit saja nggak boleh masuk kelas. "Sekali lagi maaf ya." Ucapan terakhir lelaki tampan tadi mengakhiri pembicaraan. Aku hanya menjawab lirih iya kak sembari menganggukkan kepalaku berjalan meninggalkan lelaki tadi menyusuri perkampungan tempatku tinggal. Tak terasa sampailah aku di depan rumahku, rumah sederhana berpagar bambu tempat kami sekeluarga tinggal. Di teras depan sudah ada ibuku yang menunggui aku. Ibuku berkata padaku, "Sore begini kok baru pulang nak? Kenapa dengan bajumu?" "Tadi mampir dulu ke toko buku, Bung. Pas jalan pulang malah kakiku terperosok masuk ke lubang galian pipa air di kompleks depan." "Oh ya sudahlah kamu mandi Gih. Bersih-bersih sebentar lagi azan maghrib berkumandang." Aku pun bergegas masuk rumah, langsung menuju kamar mandi di samping dapur, membersihkan diri dari penatnya hari. Selepas mandi, aku beristirahat sejenak di kamarku sambil memikirkan kelakuan ayahku tadi. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya aku putuskan untuk menyelidiki siapa perempuan yang bersama ayahku tadi. Ada hubungan apa mereka berdua? Baru setelah gamblang semua aku akan berbicara pada ibuku dengan sejumlah bukti akurat yang aku dapatkan. Mulai dari mana dulu ya A? Sedangkan aku tak tahu rumah perempuan tua itu. Apa aku mampir saja ke pabrik tempat ayahku kerja selepas pulang dari sekolah? Untuk mengintai gerak-gerik ayahku udah macam detektif Conan saja. Aku harus melakukan penyamaran seapik mungkin biar tak terendus musuh abs ayahku. Apa aku minta Wira saja untuk membantuku mengawasi ayah? Ayah kan belum pernah bertemu apalagi kenal dengan Wira. Oh ya, Wira itu salah satu sahabatku, hanya beberapa gelintir orang yang mau berteman denganku yang super menutup diri. Besok pas jam istirahat sekolah aku akan bicarakan hal ini pada Wira. Keesokan harinya di sekolah saat jam istirahat aku menuju kelas Wira untuk menemuinya. Wira sapaku saat melihatnya sedang duduk di teras kelas. Kamu Pel, ada apa repot-repot menemuiku? Kangen ya?
Baru juga sehari nggak ketemu candaan Wira padaku. Pel, emangnya aku lapel apa? Panggil aku Anggi kan namaku Anggia Pelangi. Aku ada perlu sama kamu, bisa kita ngobrol sebentar. Mau ngobrol apa sih? Ya sudah kita ngobrol di taman depan sekolah saja. Aku ke depan dulu ya. Fiza kata Wira pada Hafiza yang sedari tadi ngobrol dengannya juga di teras kelas. Aku dan Wira berjalan menuju taman sekolah meninggalkan Hafiza seorang diri. Sesampainya di taman sekolah, aku utarakan maksud dan tujuanku tentang rencanaku. Singkat cerita Wira menyetujui rencanaku. Dia bersedia membantuku. Habis pulang sekolah detektif Wira memulai aksinya. Berbekal foto ayahku yang diam-diam aku ambil dari kamar ibuku semalam, untuk memudahkan Wira mengintai aktivitas ayahku bersama perempuan tua itu. Kira-kira pengintaian yang dilakukan Wira akankah membuahkan bukti baru, atau tak ada hasil apa-apa yang didapat? Penasaran lanjut part 3 guys, makin seru ceritanya.